Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yaqumu ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adzinahu wa qala shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada semangat semuanya. Kayak habis sarapan semuanya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min kulli syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil liqa'illah. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Laqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Wa qala fi ayatin ukhra wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wal jahli wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wasahhil lana abwaaba fadlika wa nashr 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa adkhilna fi rahmatika ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati pengurus Majelis Taklim Kurma dan para jamaah-jamaah, para ibunda-ibunda kami sekalian, mudah-mudahan kita semuanya diberikan ridha oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan dalam kebaikan, diridhoi semua amal soleh yang kita kerjakan pada hari ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ayat ini merupakan doa Nabi Ibrahim ketika beliau meninggikan pondasi Ka'bah bersama Nabi Ismail yang ketika itu masih kecil, dan beliau merayu Tuhannya yaitu Allah Rabbul Alamin dengan kata-kata Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kita dapat mengambil hikmah dari doa beliau ini. Ketika kita melakukan amal soleh, maka mintalah amal soleh kita itu mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa tersebut. Kalau ibu-ibu sekalian, selepas kajian ini niatkan di rumah, kalau kita kajian ini untuk amal soleh, untuk thalabul ilmi, dikarenakan kami sendiri yang kami sampaikan insya Allah konsepnya adalah konsep keilmuan, bukan konsep hiburan. Maka yang kita tegaskan di sini adalah apa yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mencatat kegiatan kita ini sebagai amal saleh kita. Amin ya rabbal alamin.
Kami sangat senang sekali melihat ibu-ibu sekalian yang tetap istiqomah dalam kebaikan, karena yang nama istiqomah itu sangat sulit sekali. Yang paling gampang itu istirahat, bukan istiqomah. Istiqomah itu kan dalam bahasa Arabnya berasal dari qoma yaqumu, berdiri. Lamail, tidak condong ke kanan, tidak condong ke kiri, dianya tetap lurus. Dan keutamaannya orang-orang istiqomah itu adalah tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang alladzina qalu rabbuna Allah, yang mengatakan Tuhan kami Allah, tsumma istaqamu, dan dia istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan dinaungi oleh malaikat-malaikat. Dan majelis-majelis ilmu, majelis zikir seperti ini adalah majelis yang dinaungi hafathu malaikat, istilahnya dibentangkan sayap malaikat kepada kita. Mudah-mudahan kita dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sayap-sayap malaikatnya, dalam artian dilimpahkan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja ibunda-ibunda sekalian. Pada pagi hari ini kami ingin menyampaikan sebuah tema yang masih berkaitan dengan manajemen hati kita. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari hasad, setelah itu kita mempelajari riya. Pertemuan ketiga ini tentang marah. Kalau di flyer itu ada tulisan la taghdab walakal jannah. Kita awali dulu. Dituliskan di dalam kitab Musnad Ahmad. Jadi Imam Ahmad bin Hambal itu salah satu imam madhab yang terkenal. Beliau memiliki karya berupa kitab hadis yang bernama Musnad Ahmad. Diceritakan di sana ketika Abu Bakar As-Siddiq dicaci oleh Arab Badui. Arab Badui itu Arab Ndeso gitu Bu ya. Jadi Arab itu ada 3 kalau di dalam Tarikh Hadoroh. Ada Arab Badui, Badui itu yang pegunungan-pegunungan itu Bu. Yang biasanya kalau kata orang Jawa enggak Jowo ngono Bu. Banyak cerita-cerita aneh tentang Arab Badui. Arab Badui itu yang lain manggil ya Rasulullah, ya Nabiullah, dia manggilnya begini, ya Muhammad. Akhlaknya nggak ada biasanya. Jadi kalau ada orang yang keturunan Arab yang nggak ada akhlaknya, itu biasanya Arab Badui itu. Nah, itu. Ada Arab Aribah. Arab Aribah itu yang di Yaman itu Bu, Arab Yaman. Ada Musta'ribah. Musta'ribah itu blasteran. Nabi Muhammad itu adalah dari Musta'ribah. Beliau lahir dari keturunannya Ismail yang darahnya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim orang mana? Babilonia. Orang Babilonia. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggalkan anak dan istrinya di lembah tandus, tidak ada air dan tidak ada apapun di sana. Tapi beliau tetap karena Allah yang memerintahkan, tetap beliau mentaati, sami'na wa ata'na. Kita lanjutkan Arab Badui ya. Beliau Abu Bakar As-Siddiq diam saja ketika itu dan sambil senyum meratapi orang Badui itu yang mencacinya. Pertama. Yang kedua, orang Badui itu malah mencacinya lebih keras lagi. Nah, ini tapi sebelumnya ini di sebelah Abu Bakar itu ada Rasulullah SAW. Beliau melihat Abu Bakar dengan sikap diam dan tersenyum, beliau ikut tersenyum. Yang kedua kali dicaci maki lagi, lebih dari kalimat sebelumnya. Tapi beliau tetap, Abu Bakar As-Siddiq, senyum dan melihat kepada orang Badui tersebut.
Rasulullah pun ikut tersenyum kepada Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi yang ketiga, ketika kalimat yang paling kasar dilontarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, beliau langsung berdiri dan membalas cacian orang Badui tersebut. Apa sikap Rasulullah melihat hal itu? Rasulullah langsung meninggalkan Abu Bakar As-Siddiq tanpa kata-kata, seakan-akan beliau tidak suka dan marah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar bingung. Iya tadi. Bertanya kepada Rasulullah SAW, mengapa wahai Rasul, aku hanya sekedar membela diriku dan hanya sekedar membalas cacian orang tersebut. Apa kata Rasulullah SAW dalam sabdanya? Wahai Abu Bakar, ketika engkau senyum dan diam, tidak membalas cacian orang Badui tersebut, ketahuilah bahwasanya malaikat-malaikat sedang bersamamu, dan malaikat itulah yang akan membalaskan cacian dan makian itu kepada orang Badui tersebut. Ketika engkau marah dan membalas dengan cacian yang semata, yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Arab Badui tersebut, maka setan sedang bersamamu dan aku tidak mau duduk bersama setan. Rasulullah SAW seperti itu. Itu hikayat pertama. Kita lanjutkan lagi. Ini riwayat pertama, Bu ya. Riwayat setelahnya itu, di dalam riwayat Muslim, ketika Rasulullah SAW itu melihat seorang laki-laki memakai cincin yang terbuat dari emas, Rasulullah menegurnya dan mencabut paksa cincin tersebut. Di dalam kitab itu dikatakan fatorohahu, istilahnya dilemparkan, dicabut paksa, dilemparkan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, salah seorang dari kalian sengaja menceburkan dirinya ke api neraka karena memakai cincin emas di jemarinya. Nah, ini nada tinggi dan nada marah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan hadis ini juga jadi dalil bahwasanya laki-laki itu dilarang untuk memakai perhiasan dari emas. Ya Bu ya. Dilarang untuk memakai perhiasan dari emas. Kalau ibu-ibu sekalian melihat ada dari suaminya pakai cincin dari emas, pakai kalung dari emas, copot, jual. Nah. Karena haram seorang laki-laki itu memakai perhiasan dari emas. Ada laki-laki itu pakai kalung gede sekali dari emas. Wanita, mengapa kok boleh pakai perhiasan dari emas? Dikarenakan wanita itu adalah bagian dari zinatul hayatid dunia, perhiasan dunia. Jadi masih boleh bergabung dengan emas tersebut. Tapi dengan syarat memakainya illa ma dhahara minha, kecuali yang biasa tampak di dalam masyarakat. Kalung itu nggak boleh kelihatan sebenarnya. Ya, pakainya di dalam kerudung, jangan di depan kerudung. Mentang-mentang mau pengajian, emas dipakai semuanya di luar kerudung. Sampai sebesar-besar rantai kapal itu loh, Bu, dipakai itu, Bu. Nah. Terus gelang dipakai di dalam baju aja, nggak usah pakai gini-gini. Apalagi kalau kondangan itu mau ngambil makanan, sengaja dibuka lakannya, biar kelihatan gelangnya itu. Jangan begitu. Ya. Karena memang yang seperti itu akan membuat iri yang nggak punya, terus membuat para jambret itu terpesona. Hati-hati. Panjenengan kalau pernah ke Madura, kami waktu main ke Perenduan Pondok Al-Amin itu bulan Zulhijjah, itu kan bulan, mungkin ada dari ibu-ibu sekalian yang orang Madura ya. Itu tradisinya mereka itu biasanya kalau sudah masuk bulan haji, itu dipakai semuanya perhiasannya, gede-gede semuanya, entah apa-apa yang dipakai itu.
Seperti itu. Itu pertama, riwayat pertama. Riwayat yang ketiga di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, para sahabat merayu Rasulullah SAW agar tidak memotong tangan wanita yang mencuri karena satu suku dengan beliau, sama-sama Quraisy. Jadi ketika ada seorang wanita mencuri dan sudah masuk dalam had untuk dipotong tangannya, para sahabat merayu Rasulullah SAW, wahai Rasul, wanita ini satu suku denganmu, yaitu suku Quraisy. Wajah Rasulullah SAW langsung merah. Beliau itu kan wajahnya orangnya putih, Bu, ya. Orang putih itu kan kalau marah itu merah wajahnya. Dan berkata, apa aku layak memberi pertolongan kepada seseorang yang melanggar aturan Allah? Kata Rasulullah SAW. Riwayat selanjutnya, kita tampilkan riwayat-riwayat dulu, biar nanti bisa kita cerna. Di dalam riwayat Bukhari dan Muslim muttafaqun alaihi, ketika Usama bin Zaid, salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, membunuh seorang kafir di medan perang, yang mana orang kafir itu sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad, la ilaha illallah. Jadi ketika mau dibunuh, orang kafir itu langsung la ilaha illallah, tapi tetap oleh Usama bin Zaid dibunuh. Mungkin pernah mendengar cerita ini. Kabar ini terdengar oleh Rasulullah SAW, dan beliau menyalahkan Usama bin Zaid dan berkata berkali-kali, apakah layak engkau membunuh seorang yang sudah mengucapkan kalimat tauhid, mengucapkan la ilaha illallah berkali-kali dengan nada yang tinggi kepada Usama bin Zaid. Dari beberapa riwayat yang kita sampaikan ini, terdapat hal yang bertentangan sebenarnya. Yang pertama, di sisi lain Rasulullah SAW tidak suka melihat orang yang marah. Ketika bersama Abu Bakar marah, beliau tidak suka melihat Abu Bakar marah. Tapi di sisi lain beliau itu ya marah gitu. Nah, di sisi lain di riwayat 3 riwayat yang terakhir tadi, beliau yang menggambarkan beliau sedang marah. Maka kadang kan ada pertanyaan ngawur, piye kok Rasulullah niki boten konsisten gitu loh. Kok Kanjeng Nabi ini enggak konsisten. Orang marah enggak boleh, dia marah boleh. Apalagi kalau yang nilai itu ibu-ibu gitu. Nilai orang laki-laki. Maka timbullah di sini Rasulullah kok enggak konsisten. Nah, jawabannya terdapat pada konteks yang akan kita bahas setelah ini insyaallah. Ibunda sekalian, ketahuilah bahwasannya marah adalah sifat dasar fitrah manusia. Karena manusia ini memiliki hawa nafsu dan emosi. Kita yang ada di majelis ini mustahil atau tidak mungkin tidak pernah marah selama hidup kita. Mustahil seumur hidup kita tidak pernah marah. Sesabar-sabar orang apapun, kalau dianya sudah pegel ya, pasti marah. Akan tetapi yang membedakan adalah ekspresi atau meluapkan amarah tersebut. Ibu-ibu sekalian yang soleha-soleha ini kan, apalagi kalau bapak-bapak salah naruh handuk saja, itu sudah kenceng sekali volumenya kadang-kadang. Dari kita di sini mustahil tidak pernah marah, pasti kita semuanya pernah marah. Namun di dalam Islam Allah menciptakan amarah itu bukan untuk selalu diikuti, ya, namun untuk diatur, untuk dikendalikan, untuk ditempatkan dan disalurkan kepada jalannya yang benar, agar tidak menjadi perkara yang negatif pasca kemarahan tersebut. Sama seperti kita memiliki hawa nafsu ditata, kita memiliki syahwat ditata, disalurkan di tempatnya yang benar, yang halal. Nafsu seksual itu disalurkan ke pernikahan, gitu ya. Nafsu makan itu disalurkan ke makanan yang
yang halal. Makan pun kita tidak boleh berlebihan. Banyak ajaran-ajaran Islam yang mengajarkan untuk makan dengan baik. Ya ghulam, syamillaha, kul biyaminika wa kul mimma yalika. Wahai anakku, wahai anak, samillah, sebut nama Allah ingin makan. Kul biyaminika, makan dengan tangan kananmu, wa kul mimma yalika, dan awalilah dengan apa yang lebih dekat dari kamu. Yang paling dekat sambal, Ustaz, masalahnya. Itu kadang kita kan dalil itu bertentangan dengan fakta sosial, makanya kita harus bijak memahami sebuah dalil gitu. Hawa nafsu itu untuk ditata, bukan untuk diikuti. Kalau kita mengikuti hawa nafsu ketika makan, habis, Bu, nggak bisa gerak kita, ya kan? Kelihatan ketika kita itu hadir di kondangan ada prasmanan, apa-apalah diambil di situ. Padahal kalau kita coba dikit aja udah bisa. Ini enggak, nasi, wah, ada rendang, ambil lagi, ada ini, ambil lagi, ini ambil lagi. Amplop cuma 20.000 kadang. Payah. Gitu kan? Kebanyakan penyakit-penyakit AIDS, HIV dan lain sebagainya, adanya tempat prostitusi dan sebagainya, itu dikarenakan ada syahwat. Makanya Islam itu menata fitrah manusia agar disalurkan, ditempatkan, digunakan kepada sesuatu yang halal. Ya. Karena setiap hawa nafsu itu atau kemarahan itu apabila tidak ditempatkan di tempat yang benar atau diikuti, itu akan melahirkan dampak negatif. Bukankah kita melihat setiap hari itu ada berita anak membunuh ibunya dikarenakan emosi, ibu membunuh anak yang sedang anak umur 2 tahun, kepalanya diantukkan di dinding sampai meninggal dikarenakan emosi. Itu bukan emosi saja, Bu, itu terkadang suaminya tidak memberikan nafkah yang baik. Cuma dikasih makan aja, tapi uang sangunya nggak ada. Ibu-ibu ini kan butuh uang sangu tuh. Iyalah. Makanya bilangin sama bapak-bapak di rumah, nanti direkam ini. Pak, hidup itu bukan sekedar cukup untuk uang makan saja. Ini kalau suaminya itu mampu gitu loh. Kalau yang kurang itu ya kita yang perempuan itu harus paham. Tapi kadang kan udah tahu nggak mampu, rokoknya kuat kali Ustaz katanya. Tapi saku kita nggak pernah. Nah, itulah yang namanya nggak boleh. Karena namanya nafkah itu makan dan harus ada uang nafkah untuk istri. Entah istri punya hajat A, B, C, D dan lain sebagainya. Bunda-bunda sekalian, tujuan kajian kita pada pagi hari ini adalah untuk memahami marah itu apa sih sebenarnya, terus jenis marah itu ada enggak, sampai Rasulullah kadang enggak suka melihat orang marah, tapi beliau sendiri marah. Jangan-jangan ada jenisnya. Jangan-jangan ada jenisnya. Terus apa sebenarnya dampak amarah itu dalam kehidupan kita? Dan terakhir, bagaimana resep mengatur menjinakkan rasa marah berdasarkan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Ini habis baterai. Habis baterai, ngapunten. Yeah. Nah,
Kajian ini bertujuan agar kita tahu bagaimana kita memanajemen emosi kita agar tidak terjadi hal-hal negatif yang lahir di lingkup diri kita pribadi, keluarga, dan masyarakat kita. Kita kan ngaji ini bukan hanya sekedar lepas saja, tetapi untuk diamalkan, diilmuni, agar nanti kita bisa terapkan dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Kalau masyarakat baik, insya Allah negara ikut baik. Karena tujuan kita mengaji dan mengkaji ini untuk diilmuni dan diterapkan di dalam kehidupan kita, bukan untuk yang lainnya. Apunten, makanya kalau kita kajian ini jangan untuk menunjukkan kita itu ikut majelis taklim terus, enggak. Tapi untuk nyari ilmu, nyari pengetahuan, apalagi untuk duduhan barang merek, jangan. Ya, makanya kami senang sekali kalau ibu-ibu itu datang bawa catatan dan lain sebagainya, itu berarti serius sekali. Ilmu itu qaidun wal kitabatu qaiduhu, kata Imam Syafi'i. Ilmu itu adalah kail, adalah pancingan, namanya tulisan itu adalah kailnya. Orang kalau dia cuma baca tapi tidak nulis, kurang yatarosah, kurang melekat di dalam pikirannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dengan mengenal amarah dulu. Amarah itu apa sebenarnya? Untuk mengenal lebih dalam lagi tentang marah ini, kita akan membahas beberapa hal, yaitu tentang satu pengertian. Kalau dalam orang-orang kuliah itu epistemologi lah, ruang lingkup pembahasan biar nggak kemana-mana. Pengertiannya, ciri-ciri kita sedang marah, ini kita harus tahu kita ini sedang marah atau tidak. Hakikat marah itu apa dan jenis-jenis dari marah itu apa saja. Pertama kita masuk ke pengertian marah. Jadi ada beberapa kata di dalam bahasa Arab itu yang dipakai untuk menarasikan tentang rasa marah. Di antaranya pertama itu al-ghadab. Ghadab ya, la taghdab. Jangan marah. Ini marah yang diartikan secara umum. Allah juga punya sifat marah. Dalam Al-Fatihah itu kita baca ghairil maghdubi alaihim, yang tidak dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum, dan Allah marah dan melaknatnya. Berarti Allah juga punya sifat marah. Itu secara umum marah itu. Yang kedua, marah itu terkadang dikatakan dengan istilah as-sukh, dengan kata as-sukh, sin kha ta, sukh, yang artinya itu adamur ridha, tidak ridha dengan kejadian atau hal yang sedang menimpa dirinya. Makanya dalam hadis itu ridallah fi ridal walidaini wa sukhtullah wa fi sukhtil walidaini. Ridhonya Allah itu terdapat di ridho kedua orang tua, dan marahnya Allah itu terdapat di dalam marahnya orang tua. Itu kata kedua, as-sukh, sin kha ta. Yang tiga, al-ghail. Ghail ya dha, ya, al-ghail. Dalam Ali Imran 134, wal kadhiminal ghail. Kemarahan yang sudah memuncak di atas ubun-ubun, yang tinggal menunggu detiknya lagi. Itu al-ghail. Nah, dalam istilah Islam, salah satu emosi dasar manusia yang muncul sebagai reaksi terhadap situasi atau peristiwa yang dianggap mengancam, menyakitkan, atau ketidakadilan, itulah yang namanya marah. Ya. Marah itu adalah salah satu emosi dasar manusia yang muncul, yang disebabkan reaksi terhadap situasi. Jadi dikarenakan adanya situasi atau peristiwa yang dianggap mengancam, menyakitkan,
dan tidak adil. Dua orang anak, yang satu dibelikan es krim, yang satu enggak, yang enggak dibelikan pasti marah. Karena merasa tidak ada keadilan di situ. Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifat mendefinisikan al-ghadab taghayyuru yahsulu inda ghilyani dhammil qalbi liyahsula anhu at-tashaffi lis-sadr. Artinya Imam Jurjani dalam kitab Ta'rifat, dalam kitab definisi-definisi itu mengatakan marah adalah perubahan yang terjadi ketika darah jantung mendidih. Jadi jantung sedang mendidih untuk menghasilkan kesembuhan pada dada. Jadi marah itu diluapkan agar lego, kata orang Jawa. Ketika sudah memuncak harus diluapkan agar lego. Dengan kata lain, seseorang berada dalam kondisi marah ketika terjadi perubahan emosi dalam dirinya yang dibawa oleh kekuatan dan rasa dendam demi menghilangkan gemuruh di dalam dada. Biar di dalam dada ini plong itu harus dikeluarkan. Oleh ibu-ibu sekalian kan sudah berpengalaman sama anak-anak kecil. Gitu ya. Anak-anaknya masih kecil dulu, ada 4 berantem tiap hari itu apa nggak puter gitu. Itu kan bawaannya pengen marah aja. Gitu. Dan kami sekarang masih mengalami ribut. Padahal nggak selamanya itu mereka itu ribut seperti itu. Ketika sudah besar semuanya kita merasa kesepian kan. Rindu masa mereka ribut-ribut dulu. Cerita orang-orang tua seperti itu. Jadi kadang kan orang masih muda ini pengennya marah meluap-luap. Biar plong. Itu pengertian marah tadi. Jadi marah itu adalah sebuah kondisi emosi seseorang yang dilahirkan dikarenakan situasi atau kejadian yang mengancam atau tidak adil atau yang menyakitkan. Panjenengan disakiti oleh saudara, ditipu oleh teman, itu kan bawaannya memarah ya Pak. Cuman kan beda-beda orang itu marah. Ada yang langsung apa bahasa Jawa nguntap gitu Pak. Untap-untap gitu. Ada yang mendem jeruk, ngempat, ada macam-macam. Itu pengertian marah itu sendiri. Yang kedua, ciri-ciri kita sedang marah. Kita harus mengetahui ciri-ciri kita sedang marah. Kita harus tahu keadaan diri kita dikarenakan kitalah yang mengatur diri kita ini. Bukan amarah atau syahwat yang mengatur diri kita, tapi kitalah yang mengatur syahwat dan amarah tersebut. Marah memiliki tanda-tanda zahir, tanda-tanda yang bisa ditampak, dilihat di dengan mata kepala kita sendiri. Dan tanda-tanda yang dapat diketahui dengannya adalah pertama, mengejangnya urat dan otot disertai memerahnya wajah dan kedua mata. Tanda-tanda Bu ya, karena tidak semuanya orang merah mata itu marah. Bisa jadi itu ngantuk. Itu ya, tanda-tandanya secara umum seperti ini. Kalau orang marah itu biasanya wajahnya melotot, marah apa? Ada nggak orang marah sambil ingah-ingihil? Nah, dia pasti marahnya merah, matanya merah, dan ototnya itu kejang. Oh, gitu Pak ya. Kenapa Pak? Belum makan ternyata. Dua, wajah yang cemberut, muram, dan dahi yang mengkerut. Kalau panjenengan ketemu orang yang itu lebih ngalih ya Pak, Bu. Timbang kena nanti. Ya. Bawaannya cemberut aja. Itu dikarenakan mungkin ada masalah yang menimpa dia, sesuatu yang menyakitkan. Mungkin tagihannya belum kebayar, mungkin A, B, C, dan D, dan lain sebagainya. Ya. Makanya ibu-ibu sekalian,
Harus paham ketika teman kita itu cemberut, deketi. Ono masalah apa? Tapi dicarikan solusi, bukan hanya sekedar kepo aja. Oh, ya. Itu tanda kedua, ciri-ciri yang kedua. Yang ketiga, permusuhan dengan orang lain melalui lisan, tangan, kaki, atau yang semisalnya. Sesama tetangga yang julid, ya, lempar-lemparan omongan, lempar-lemparan barang, ada itu. Panci dilempar ke samping, kelenteng, itu ya. Karena permusuhan dengan orang lain melalui apa? Lisan, tangan, dan kaki. Orang yang sedang berantem di pinggir-pinggir jalan itu awalnya pakai lisan dulu. Setelah lisan baru pakai tangan. Kurang tangan, pakai kaki. Itu kan? Seperti itu pasti. Itu yang ketiga. Ya. Yang keempat, membalas musuh dengan balasan yang setimpal dengannya atau lebih parah darinya, tanpa memikirkan akibat-akibatnya yang fatal dan seterusnya. Ada orang yang nggak kita senangi, tiba-tiba melempar kita pakai batu. Ibu membalasnya lebih parah lagi. Ibu santet dia. Seperti itu. Itu kan lebih parah lagi karena amarah kan seperti itu. Dia cuma pakai koin, ibu pakai batu gede seperti ini. Seperti itu kan karena apa? Karena marah tadi. Ya, karena marah tadi. Dan orang yang sudah marah ini tidak memikirkan akibat-akibat yang fatal dan seterusnya. Gitu ya. Bisa menjadi melahirkan atau menghasilkan kematian, kecelakaan, dan lain sebagainya. Itu ciri-ciri kita sedang marah. Maka kita harus tahu, ya, kita ini sedang marah atau tidak. Ketika kita ditimpa perkara yang tidak mengenakan gitu, meluap-luap nggak kita ini? Ada nggak wajah kita langsung cemberut? Ibu kan kalau dapat transferan dari bapak kan nggak mungkin cemberut. Tapi kalau nggak ditransfer kayak gitu, cemberut ya bawahnya. Ya, dahinya mengkerut dan lain sebagainya. Itu ciri-ciri kita sedang marah. Kalau kita membalas orang lebih dari apa yang dia kerjakan, berarti kita membalasnya dengan amarah. Itu ya. Yang ketiga, tentang hakikat marah itu sendiri apa sebenarnya? Hakikat marah itu adalah api yang menyala-nyala. Ya. Manusia itu diciptakan dari tanah. Manusia itu diciptakan dari tanah, ya Bu. Jadi dulu itu asal usulnya mengapa yang mencabut nyawa kita itu malaikat Israel, dikarenakan pertama kali Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada di Bukhari, diperintahkan untuk mengambil tanah yang ada di bumi. Kata bumi protes, saya nggak mau bagian diri saya akan dibuat orang yang senang menumpahkan darah di bumi. Naik Jibril lapor kepada Allah, bumi gak gelem Gusti. Disuruh Mikail sama kejadiannya dengan Jibril. Bumi protes gak mau diambil. Laporan lagi. Disuruh Israel sebabah kata orang Jawa ya. Pokoknya apa yang ada diambil. Ada diambil tanah hitam, tanah merah, tanah putih. Ada 3 tanah yang diambil. Nah, Allah bertanya, mengapa engkau mau mengambilnya sedangkan bumi protes? Aku tidak menghiraukan omongannya bumi, aku hanya taat pada perintahmu. Maka nanti kelak engkaulah yang mencabut nyawa Bani Adam. Gitu. Makanya tanah-tanah itu tanah-tanah tadi itu menggambarkan gambar kita sekarang. Macam-macam warnanya ya Bu ya.
Ada yang agak kemerah-merahan, ada kecoklat-coklatan, karena beda gitu. Tiap negara beda. Sifatnya pun kita berbeda beda. Karena sifat tanah tadi berbeda beda. Kalau orang yang sering bertengkar tuh terkadang dianya itu tercipta dari tanah sengketa, biasanya seperti itu. Ya biar nggak ngantuk ya. Itu ya, manusia itu diciptakan dari tanah. Di dalam tanah itu terkadang mengandung api, Bu ya. Tanah itu sifatnya itu bisa memedam api. Yang kapan saja dapat meluap sebagaimana gunung yang menahan lahar panasnya. Inilah keutamaan tanah, keutamaan tanah daripada api. Tanah bersifat dapat menahan sifat api. Makanya ketika iblis protes kepada Allah, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari tanah yang sifatnya menyala-nyala, sedangkan kamu menciptakannya dari menciptakan aku dari api yang menyala-nyala, menciptakan Adam dari tanah yang mana tanah itu bentuknya jelek, hitam dan lain sebagainya. Karena iblis tidak tahu keutamaan tanah di situ. Menyombongkan dirinya, merasa unsurnya lebih baik daripada Adam. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan, sesungguhnya marah adalah api yang diambil dari api neraka Allah yang dinyalakan kemudian naik ke hati. Hati-hati ibu-ibu sekalian, kata Imam Ghazali, marah itu sejatinya percikan api neraka yang diambil dan dinyalakan di dalam hati manusia. Sesungguhnya marah itu bertempat di lipatan hati, jadi agak sulit kita melihatnya. Seperti bertempatnya bara api di bawah tungku yang berabu. Juga marah itu dikeluarkan oleh kesombongan yang tertanam dalam hati setiap orang yang perkasa lagi keras kepala, seperti mengeluarkan batu akan api dari besi. Bagi orang-orang yang memandang dengan cahaya keyakinan, telah tersingkap bahwa manusia itu ditarik urat darahnya kepada setan yang terkutuk. Siapa saja yang dikobarkan oleh api kemarahan, maka telah kuat padanya berdekatan dengan setan. Maka orang-orang yang menyala-nyala itu kalau marah itu ketahuilah bahwasannya dia sedang berdekatan dengan setan. Di mana setan berkata, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Al-A'raf ayat 12. Sesungguhnya keadaan tanah adalah tenang, berwibawa, sementara keadaan api adalah menyala-nyala, mencari gerak dan bergoncang. Jadi gitu ibu-ibu sekalian, setiap kita ini pasti ada apinya, tetapi bagaimana kita itu lebih dominan tanahnya daripada apinya. Ya. Dikarenakan kita sejatinya tercipta dari tanah. Tapi jangan tanah sengketa saja, jangan. Apalagi Ustadz itu ada teman saya itu tiap masalah itu dikasihkan ke saya terus, padahal tanahnya longsor itu. Padahal tanah longsor itu. Sering melongsorkan masalah kepada teman-temannya. Itu hakikat marah itu sejatinya adalah api yang menyala-nyala dalam hati. Allati tattali'u 'alal afidah. Yang menyala-nyala di dalam api. Ada di dalam mahfuzat itu khulul lisani wa qalbuhu yatalahhab. Lisannya manis tetapi hatinya berkobar-kobar. Itu orang yang sedang merayu tapi hatinya itu sedang marah. Itu hakikat marah. Jadi sampai sini paham ibu-ibu ya, hakikat marah itu adalah sejatinya dari api yang dipercikan kepada kita. Ketika kita marah terus berkobar-kobar, sejatinya kita itu sedang didekati dengan setan. Itu hakikat marah itu tadi. Yang keempat, jenis marah. Ya, jenis marah itu ada berapa? Ngapunten agak batuk.
Musim ya ibu-ibu ya. Musim batuk flu. Marah itu ada dua macam. Yang pertama, marah yang diperbolehkan atau yang disebut dengan al-mamduh, marah yang terpuji. Maksudnya gimana kok marah terpuji? Yang kedua adalah al-mazmum, marah yang tercela. Marah yang dipuji atau yang diperbolehkan itu adalah marah yang baik dan dianjurkan karena Allah Ta'ala. Artinya marah ini disebabkan ada aturan syariat Allah yang dihina dan dilanggar, menegakkan kebenaran dan untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Islam dihina-hina, ketika sholat dicaci maki, ketika puasa diremehkan, ketika Nabi Muhammad SAW itu digambarkan anekdot yang macam-macam, kalau ibu-ibu sekalian tidak marah, tidak tersinggung, berarti ada ghirah, agama yang padam di dalam hatinya dikarenakan maksiat, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Hati-hati kalau ibu-ibu sekalian melihat orang mempermainkan sholat, terus nggak marah, gitu, nggak tersinggung, itu berarti ada ghirah, rasa cemburunya terhadap aturan syariat itu ada yang mati dikarenakan maksiat yang kita lakukan. Itulah marah yang terpuji. Kata Buya Hamka, apabila agamamu dihina tapi kamu tidak marah, maka tenunlah kain kafanmu, wis mati saja. Seperti itu. Itulah marah yang terpuji dan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Perancis, orang Barat itu dulu banyak menganekdotkan Rasulullah SAW dengan macam-macam. Ada yang mengatakan beliau A, mengatakan beliau B, C, D dan lain sebagainya, sampai dibuat karikatur-karikatur tentang Nabi Muhammad SAW. Contoh yang diberikan Al-Quran ini terdapat di dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 148 sampai 154. Ketika Nabi Musa alaihissalam meninggalkan kaumnya selama 40 hari untuk menerima wahyu Allah. Ketika pulang dari Bukit Tursina, apa yang dilakukan oleh kaumnya ketika itu? Menyembah patung anak sapi yang diciptakan oleh Samiri. Allah Ta'ala berfirman, walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa bi'sa ma khalaftumuni min ba'di. Dan tak kala Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih hati. Beliau marah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disekutukan. Makanya ibu-ibu sekalian, kalau anak kita nggak sholat, kalau suami kita nggak sholat, marah. Anak kita nggak sholat, capek, biarin, kasihan. Apalagi kalau anaknya sudah umur 7 tahun. Anaknya sudah umur 7 tahun, perintahkan untuk sholat. Ajarkan sholat. Walaupun demikian, diperbolehkan marah ini hendaknya harus terukur, jangan sampai berlebihan. Walaupun ini diperbolehkan, tetapi harus ada ukurannya, ada takarannya. Dikarenakan kalau nggak ada takarannya, mentang-mentang boleh, akhirnya jadi berlebihan. Sesuatu yang boleh, kalau berlebihan juga bahaya. Makan kalau berlebihan juga bahaya. Minum berlebihan juga bahaya. Bagaimana cara indikasi itu bisa kita ukur? Yang pertama, tidak memicu perbuatan yang melanggar syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, dikarenakan orang itu menghina Rasul, menghina agama Islam, menghina dan lain sebagainya, kita lantas boleh untuk menganiaya dia. Sampai main hakim sendiri, bakar hidup-hidup dan lain sebagainya, itu nggak boleh. Ya.
Apalagi kita membalas dengan cacian, makian, menghina agama orang itu nggak boleh sebenarnya. Dikarenakan apa efeknya nanti di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-An'am ayat 108, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha 'adwan bighairi ilm. Dan janganlah kamu memaki sembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memakai Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Maka mereka nanti ada waktu, ada kesempatan, mereka akan membalas lebih dahsyat lagi. Boleh kita marah pada diri kita, tapi ketika kita regulasikan, kita lancarkan amarah tersebut harus terukur. Jangan sampai memicu perbuatan yang melanggar syariat agama Allah. Yang kedua, dengan cara memberikan nasihat. Ketika seseorang marah karena Allah, maka marah tersebut adalah marah yang membangun dan mendorong kita untuk semakin semangat menyampaikan kebaikan dan kebenaran. Diriwayatkan dari Abu Mas'ud Al-Badri bahwa ada petani menemui Rasulullah SAW dan berkata perihal ia memisahkan diri dari sholat. Dalam riwayat lain, memperlambat datang sholat karena si fulan terlalu lama memanjangkan bacaan surah pada saat sholat. Beliau Rasulullah SAW mendengar petani tersebut. Abu Mas'ud kemudian berkata, "Fama ra'aitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam qatun ashaddu ghadaban fi mau'izatin minhu yawma idzin, tsumma qala ya ayuhan nas inna minkum munaffirin fa ayyukum ma shalla bin nasi falyujir fa inna fihim al-kabir wad dha'if wa dzal hajah." Belum pernah kulihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedemikian marahnya seperti ketika beliau menasihatinya. Lantas Nabi menegur, "Hai manusia, jangan sampai ada di antara kalian yang menjadikan orang lain menjauhkan diri dari masjid untuk beribadah. Siapa di antara kalian mengimami orang-orang, lakukanlah dengan ringkas sederhana, sebab di sana ada orang-orang tua, orang lemah, dan orang yang mempunyai keperluan." Hadis riwayat Bukhari. Jadi beliau Rasulullah pernah marah kepada imam masjid yang imamnya itu kepanjangan baca surat. Itu ya. Karena di dalam jamaah itu ada yang namanya al-kabir, orang-orang tua, ad-dhaif, orang-orang lemah, dan ada orang juga hajah, ada keperluan. Makanya terawih nanti itu kalau panjang-panjang protes nggak apa-apa. Itu biasa Bu, kalau imam-imam baru itu, ya imam-imam salat baru itu biasanya pengen dapat legitimasi, pengakuan dan lain sebagainya, wajar, apalagi anak-anak muda. Tapi nanti kalau sudah umuran seperti kami itu sudah bosan kayak gitu. Insya Allah ada dulu ibu-ibu Mojokerto Indah itu, kami masih ngimami di sana. Pertama kali ngimami itu panjang-panjang kami. Tapi lama-lama bosan juga, capek sendiri. Akhirnya sekarang ya ringkas-ringkas saja. Karena kita lihat faedahnya untuk taswib sufufakum itu, sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamamis shalah, itu imam untuk melihat keadaan siapa yang berjamaah di belakangnya. Lah mbah-mbah pakai kursi diajak Al-Baqarah 1 juz. Kalau di pondok tahfidz oke lah. Wah ini pondoknya pondok bambu masalahnya. Ya, ini ya beliau marah melihat imam masjid yang kepanjangan baca ayat. Malah di riwayat lain ketika ada yang ngimami itu pakai kulhu aja malah dilem, dipuji oleh Rasulullah SAW. Aku melihat malaikat sedang mencatat bacaan-bacaan. Makanya dalil orang yang sholatnya dikit-dikit kulhu ya ini. Tur itu yang paling gampang hafalkan. Ada saking malasnya itu kulhu dibagi 2. Rakaat pertama, rakaat kedua. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, Allahu akbar, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Sakingnya itu. Jadi beliau marah melihat imam masjid yang sampai kata sahabat ini, saya nggak pernah lihat Nabi itu lebih marah daripada ini, kecuali dalam permasalahan ini.
Makanya jangan bangga imam-imam sholat yang terlalu panjang. Karena di dalamnya ada orang yang butuh hajat. Ketika begitu juga dengan sholat Jumat, ibu-ibu, kalau jenengan kan nggak sholat Jumat, kami yang laki-laki itu kalau melihat khotib itu terlalu panjang itu, sunnahnya dalam khotib Jumat itu kan khotib ringkas, sholatnya yang panjang, itu secara dalil. Tapi sekarang banyak kebalik, ceramahnya panjang, sholatnya ringkas. Nanti naik mimbar itu jam 12 kurang 5, selesai khutbahnya jam 12.30. Selesai sholatnya 1 kurang 45. Itu orang Zulhajjah yang sedang kerja, yang sedang sedang mau jualan itu malah terganggu. Itu tentang tadi. Yang ketiga, terukurnya marah itu dengan cara bagaimana? Dengan cara memberikan hukuman. Ya, hal ini dilakukan agar timbul efek jera bagi pelaku dan peringatan bagi orang-orang lain agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, manil minhu syai'un qattun fayantakimu min sahibi illa ayyantahika syai'un min maharimillah ta'ala fayantakimullah ta'ala. Tidak pernah Rasulullah itu terkena sesuatu yang menyakiti lalu memberikan pembalasan kepada orang yang berbuat terhadapnya, kecuali jikalau ada sesuatu dan larangan-larangan Allah yang dilanggar, maka Rasulullah SAW memberikan pembalasan karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau beliau sendiri disakiti, beliau kadang nggak balas. Tetapi kalau ada Allah yang disakiti, malah beliau yang memberikan hukuman. Nah. Bahkan beliau sendiri tidak segan untuk memotong tangan anaknya sendiri, Fatimah radhiyallahu anha, jika beliau mencuri. Itu marah yang diperbolehkan. Walaupun boleh, intinya boleh karena Allah Subhanahu wa taala, syariat dipermainkan dan lain sebagainya, tapi tetap harus dengan ukuran. Jangan sembarangan. Yang kedua, marah yang tercela adalah marah yang tampak atau muncul untuk tindakan balas dendam demi dirinya sendiri. Ini adalah marah yang dicelah oleh Islam. Adalah marah sebagai tindakan balas dendam demi dirinya sendiri. Demikianlah yang dimaksud dengan marah yang tercelah ini. Selain itu, marah yang tercelah adalah marah yang berlebihan sehingga keluarlah umpatan, hinaan, cacian kepada orang yang kita marahi. Sehingga dia tidak dapat mengkontrol dirinya sendiri atau marah itu yang menguasai dirinya. Al-Ghazali mengatakan, adapun berlebihan ialah apabila sifat marah ini menjadi pemenang. Artinya kita yang diatur oleh marah. Orang itu kalau sudah dikuasai oleh amarah itu petang semuanya, Bu. Nggak bisa mikir lagi. Makanya dalam mahfuzat itu awal ghadabi jununun wa akhiruhu nadamun. Awal dari amarah itu adalah kegilaan, tapi akhirnya adalah penyesalan. Sehingga keluar dari kebijaksanaan akal. Orang sudah marah itu nggak bisa bijaksana lagi. Ya. Makanya kata Imam Ali, kalau menentukan sesuatu itu, jangan memutuskan sesuatu, jangan sedang marah. Ya. Dan tidak tersisa baginya penglihatan hati. Udah petang, udah gelap pertimbangan dan pemikirannya serta pilihannya. Ia bahkan menjadi orang yang dipaksa oleh kemarahannya. Tapi kadang orang itu kalau sudah sadar baru dianya insang. Contoh saja, orang bertengkar di WhatsApp itu. Wah, umpatan semuanya nanti malam kok dihapus semuanya. Berarti dia sudah reda. Di grup WhatsApp itu. Kalau sedang marah itu pasti di-share semuanya. Saya gini, saya ini. Nanti ketika sedang malam kan udah dingin, udah ngantuk juga kan. Dihapus semuanya. Itu berarti sementara, namanya banyak nyeselnya orang pakai marah itu sebenarnya. Ya. Itu marah yang tercela itu. Kalau marahnya itu yang berlebihan dan sampai
mengeluarkan umpatan, hinaan dan cacian. Makanya ibu-ibu sekalian, kalau marah kepada anak itu jangan sampai kita itu melontarkan sumpah-sumpah, laknat-laknat, cacian-cacian. Takutnya, kata para ulama, takutnya di hari itu hari terkabulnya doa. Tidur, makan aja kayak sapi. Akhirnya jadinya kayak gitu betulan anaknya. Sapi betulan. Hati-hati ibu-ibu. Caranya bagaimana? Kami dulu pernah diajari untuk mengkafarat itu semuanya, sebenarnya istighfar pada Allah dan minta, ya Allah, ampunilah segala ucapan yang aku lontarkan dan berdampak buruk kepada aku dan keluargaku. Disesali. Ya. Kalau sudah ada yang pernah mengucapkan seperti itu, minta ampun sama Allah. Ya, minta ampun, dicabut omongannya itu, dicabut. Karena kebanyakan orang itu dikabulkan doa, apalagi doa ibu. Kami sendiri saja kalau kami cerita ke ibu kami itu begini, ibu saya dulu itu kalau marah itu mesti, sana keluar dari rumah sana, pulanglah ke orang tuamu di Jawa sana, katanya. Sampai sekarang saya nggak pulang-pulang di Jawa. Malu kalau saya ceritakan seperti itu. Orang Sumatera itu Bu, kalau masih kolot itu biasanya rasis, nggak suka dengan suku lain, biasanya seperti itu. Dibilangnya bukan anak saya, kamu anak orang Jawa kamu. Kayak gitu kalau saya nakal kayak gitu. Ujung-ujungnya untuk mantu wong Jawa ya, anak era mulai-mulai nih Jawa, angel. Seperti itu. Kalau kami ceritakan seperti ini, ketawa, malu, campur pokoknya. Namanya juga ibu-ibu masih muda dulu, anaknya juga nakal sekali kami dulu, ya Allah. Nakal nyakiti orang Bu, masalah kami dulu. Sekarang orang banyak kaget jadi ustadz. Iya, dulu pekerjaannya kan anak-anak kampung dulu kan berantem. Sekarang gaya sekali. Ya itulah tadi nasib, kita nggak tahu. Itu ya, marah yang tercela itu. Jangan sampai ada umpatan-umpatan dan cacian-cacian, hinaan-hinaan. Takutnya itu nanti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menghina anak kita di waktu yang mustajab, misalnya waktu sore setelah asar hari Jumat. Makanya kalau kita mau marah kepada anak, doakan yang baik Bu. Imam Sudais itu kan nakal, masya Allah. Akan tetapi ketika beliau nakal, ibunya marah, mudah-mudahan jadi imam Masjidil Haram sekarang jadi Bu. Ini enggak, kita ini ngumpetnya segala apa keluar kan. Itu. Dampak marah dalam kehidupan kita. Dampak marah itu yang berlebihan sangat berbahaya sekali dalam kehidupan individu, masyarakat. Maka kita akan membahas ini satu persatu. Bahaya marah bagi individu adalah marah yang tidak terkendali, memiliki berbagai dampak negatif pada kesehatan fisik, mental, spiritual, dan individu. Pertama kita bahas dulu dari dampak kesehatan fisiknya Bu ya. Orang yang sering marah itu dalam dunia kedokteran itu dikatakan, di dunia psikologi, marah yang berlebihan dapat memicu berbagai masalah kesehatan seperti tekanan darah tinggi, gitu ya, sakit jantung, dan masalah pencernaan. Apalagi kalau marah itu dipendem aja. Makanya laki-laki itu kebanyakan yang stroke itu laki-laki duluan Bu ya. Ya nggak Bu? Coba panjenengan, kalau dalam satu keluarga itu yang sakit itu kebanyakan laki-laki duluan. Itu jangan-jangan penyebabnya ibu-ibu. Mendem. Laki-laki itu kan nggak bercerita, tahu-tahu gila aja. Ya, hati-hati Bu. Makanya laki-laki juga kan kalau mau mengungkapkan dia sedang kecewa, marah itu diomongkan aja. Kadang kan yang salahnya laki-lakinya nggak mau ngomong, mendem. Coba Bu,
Panjangan survei lah kesehatan penyakit stroke itu, penyakit apa yang berkaitan dengan jantung, dengan darah tinggi itu kebanyakan laki-laki. Kalau ibu-ibu itu kebanyakannya di apa, Bu? Diabetes biasanya. Iya. Gimana, Bu? Kebanyakan di diabetes. Jajannya itu. Ya, masalah pencernaan. Rasulullah SAW itu pernah bersabda di dalam hadis riwayat Ahmad, "Innal ghadaba minasyaiton, wa inasyaiton khuliqa min nar, wa innama tudfa'un nar bil ma'i fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda." Ya. Sesungguhnya marah itu berasal dari setan dan setan diciptakan dari api, dan api hanya bisa dipadamkan dengan air. Oleh karena itu, jika seorang dari kalian marah, maka hendaklah ia berwudu. Hati-hati ya. Hati-hati, bisa marah yang dipendam terus itu, maka marah pun kita harus ada caranya. Kalau kita tuh sampai mendem dendam seperti itu, akhirnya ke bawah, nggak bisa istirahat dan lain sebagainya, bahaya. Bisa jadi nanti sakit jantung, kalau sudah meluap bisa jadi darah tinggi. Oh, darah tinggi itu kan penyebabnya ke stroke tadi, Bu ya. Darahnya macam-macam lah kalau kita tahu. Sekarang stroke itu nggak mandang umur. Teman kami juga sudah ada yang kena jantung sekarang. Padahal umurnya masih 39, belum ada 40. Miris kan. Karena itu tadi, laki-laki itu kan pola makan, pola pikir, sama kakean pola itu biasanya. Nah, itu penyakit. Nah, pola makan, pola pikir sama kakean pola. Laki-laki di situ. Penyakitnya laki-laki di situ biasanya. Nah, dampak kesehatan mental juga, marah ini dapat yang tidak dikendalikan, tidak dapat terkendali itu dapat menyebabkan stres, kecemasan dan depresi ya. Bisa depresi gara-gara marah. Allah Ta'ala berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba yang maha penyayang, ibadur rahman, adalah orang yang berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Qalu salama. Oh, ya wis gitu. Ya. Ayat ini mengajarkan sikap tenang dan agar tidak terpancing emosi. Jangan mudah terpancing untuk emosi. Karena kalau kita terpancing emosi, gampang dibuat emosi, maka kita ujung-ujungnya akan depresi sendiri, stres, memikirkan omongan-omongan orang yang tidak ada manfaatnya ya. Cemas terus. Ayat ini mengajarkan sikap tenang untuk tidak terpancing emosi, merespon dengan tenang, membantu menjaga kesehatan mental dan mencegah stres akibat marah. Yang selanjutnya, dampak terhadap individu adalah dampak spiritual kita juga terganggu dengan banyaknya amarah ini. Marah yang berlebihan dapat mengurangi ketenangan batin dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Ali Imran 134, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang menafkahkan hartanya baik itu di lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ayat ini menunjukkan bahwa menahan amarah adalah tindakan yang dicintai oleh Allah dan membawa ketenangan spiritual. Marah yang berlebihan mengganggu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, bahaya bagi individu. Kesehatan fisik, kesehatan mental, dan kesehatan kespiritualan kita juga tidak tenang. Yang kedua, dampaknya bagi masyarakat itu juga banyak sekali negatifnya apabila kita hubungkan dengan sosial dan lingkungan masyarakat. Yang pertama, dapat merusak hubungan sosial. Marah yang tidak terkendali dapat merusak hubungan dengan keluarga, teman, dan rekan kerja kita. Hadis riwayat Bukhari, la tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan saling dengki, jangan saling benci, jangan saling membelakangi, jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara.
hadis ini menerangkan pentingnya menjaga hubungan baik dengan orang lain. Marah yang berlebihan dapat merusak hubungan sosial dan menciptakan permusuhan. Marah itu di masyarakat dapat menyebabkan konflik dan kekerasan. Marah yang tidak terkendali seringkali menjadi penyebab konflik dan kekerasan dalam masyarakat. Allah Ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa atau pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Ayat ini mengajarkan pentingnya bekerja sama dalam kebaikan dan mencegah kejahatan. Marah yang tidak terkendali dapat memicu konflik dan kekerasan, bertentangan dengan prinsip kerja sama dalam kebaikan. Itu dampak terhadap sosial. Sekarang bagian terakhir, pasca. Resep mengendalikan amarah. Ibu-ibu sekalian, Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan umatnya untuk mengendalikan emosi amarah. Bukan nggak boleh, tetapi bagaimana kita itu dapat mengendalikan amarah tersebut dengan baik. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan ketika seseorang sedang dalam emosi atau sedang dalam keadaan marah. Pertama itu dengan diam. Ya. Ketika kita sedang dalam keadaan marah, hendaknya, kata Rasulullah, kita itu hendaknya banyak diamnya. Diam merupakan salah satu cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengatasi amarah. Walaupun terkadang dalam hati kita terasa tidak nyaman, namun itu lebih baik daripada kita harus melampiaskannya dengan emosi yang meluap-luap. Ya. Kalau kita tahu karakter kita ini pemarah dan suka meluap-luap, maka kita harus banyak dalam diam. Karena yang namanya marah itu jika keluar bisa jadi keluar kata-kata yang tidak Allah ridhoi. Ada yang marah keluar kata-kata kufur, ya. Marah gara-gara tokonya sepi. Gusti Allah nggak adil. Kono rame kini sepi. Akhirnya ada kata-kata kufur seperti itu. Ada yang marah keluar kalimat caci maki. Ada yang marah keluar kalimat laknat. Ada yang marah keluar kata-kata cerai. Ya, Bu ya. Makanya kenapa kok laki-laki yang berhak untuk mengatakan cerai? Dikarenakan laki-laki itu yang paling bisa mengontrol emosi. Kalau ibu-ibu, kata Umar bin Khattab, mengapa Rasulullah itu syariat Islam itu cerai itu di tangan laki-laki? Karena kalau di tangan wanita, laki-laki dalam satu hari bisa dicerai 1000 kali oleh istrinya. Halo, saya yakin kok ibu-ibu pasti, pegatan mas, pernah gitu. Bisa disodornya amplopnya, blonjos, ayam nih gitu ya. Udah pintar-pintar lah jadi laki-laki. Biasanya kalau ngamuan kayak gitu habis pulsa dia. Orang laki-laki pun kalau dia ada tipe laki-laki itu meledak-ledak, dikit-dikit cerai. Dia yang nggak tahu kalau sudah 3 kali mengatakan cerai itu sudah talak 3. Baru ngomong, Ustaz, saya sudah ini. Makanya jangan main-main dengan 2 perkara, pernikahan dengan perceraian. Pernikahan itu walaupun main-main, akad nikahnya jadi, Bu. Jadi, Bu, main-mainlah akad nikah kalian. Jadi itu sah itu. Makanya di dalam hukum pernikahan itu ketika dulu ada anak-anak dulu itu sudah kecil dijodohkan dulu. Nah, itu kan nanti ada fasaknya di gede itu. Mau dilanjutkan atau diputuskan gitu. Seperti itu. Orang-orang kampung kan biasanya gitu. Dijodohkan.
Ada yang marah itu menyebutkan kata-kata binatang semuanya Bu ya. Dari kaki 2, kaki 3, kaki 4 keluar semuanya. Ada yang seperti itu. Tapi ibu-ibu di sini insyaallah enggak. Nah, hingga hal-hal sekitarnya pun bisa hancur karena amarah. TV hancur, lemari hancur, kulkas hancur. Itu kan dampaknya negatif loh, Bu. Habis itu kan nyesel. Larang ya. Nah, TV hancur 50 in LED, mau beli juga nggak ada uang lagi. Akhirnya kan seperti itu, penyesalan ujung-ujungnya. Jadi kalau kita dalam keadaan seperti ini lebih baik kita diam. Hadis riwayat Ahmad mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Wa idza ghadiba ahadukum falyaskut." Jika salah seorang dari kalian marah maka diamlah. Falyaskut, diam, menunggu. Ya. Nanti ketika sudah reda baru kita omongkan kepada istri kita atau suami kita. Harus disalurkan, jangan dipendam terus. Diam itu bukan mendem. Diam itu ya sampai emosi kita itu reda. Kalau pendem nggak pernah kita salurkan, itu tadi jadinya darah tinggi tadi. Yang kedua, apabila kita marah hendaknya kita berubah posisi. Jika seseorang marah sambil berdiri, maka sebaiknya dia duduk. Jika kemarahannya sudah hilang, maka jika marahnya belum hilang, maka hendaknya dia berbaring. Ini mengapa? Kata ulama, ini untuk menghindari dampak negatif daripada kemarahan tersebut. Karena ketika orang sudah marah berdiri, itu otomatis dia bisa menyebabkan, bisa mukul, bisa nampar dan lain sebagainya. Coba Bu, kalau kita marah depan kita ini teman kita marah kepada dia sambil berdiri, enak sekali kan Bu? Enak ya. Coba kalau kita duduk, masih marah lagi, berbaring. Masih marah lagi, tinggal turun Bu. Kayak gitu. Seperti itu. Ya. Rubah posisi. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis wa idza dhabanahu al-ghadab wa illa falyattaji'." Bila salah satu di antara kalian marah saat berdiri, maka duduklah, kata Rasulullah. Jika marahnya telah hilang, maka sudah cukup duduk tersebut, namun jika belum hilang, maka berbaringlah. Itu untuk menahan dampak negatif dari kemarahan itu. Yang ketiga, sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, hendaknya kita mengambil air wudu, karena hakikat yang marah itu adalah dari setan, dan setan diciptakan dari api, dan lawannya adalah wudu. Jangan disiram, wudu, jangan disiram. Ketika ada suaminya marah, siram air, suruh wudu, bapaknya suruh wudu sebab. Ya. Dari itu tadi hadisnya yang sudah kita bacakan tadi, marah itu dari setan, ya. Maka hendaknya ia berwudu. Yang keempat, membaca isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah Ta'ala berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaitonir nazghun falyasta'iz billah innahu was-samiul alim. Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ya. Yang kelima, ingat janji Allah untuk orang yang menahan amarah. Dalam Al-Quran surah Al-Imran 133 sampai 134 digambarkan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardi u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang menginfakkan hartanya, baik itu dalam keadaan sempit dan keadaan lapang. Wal kadhiminal ghaidh, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Bukan hanya sekedar menahan, tapi al-afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang tersebut. Bahkan enggak cukup lagi adalah berbuat baik kepada orang yang kita marahi.
Ada sebuah riwayat seorang tuan yang beriman dan budak yang beriman. Ketika budaknya ini mengambilkan air panas atau teh panas, tiba-tiba teh itu tumpah di paha tuannya ini. Itu mau marah tuannya. Apa kata budaknya itu? Langsung baca ayat ini. Wal kadhiminal ghaidh. Ya, saya tahu ayat itu kata. Dan orang-orang yang menahan amarahnya. Kata tuannya tadi, kata majikannya itu, ya saya tahu ayat itu. Wal 'afina 'anil nas katanya. Dan orang-orang yang memaafkan, nggih pun kula sepuro. Sudah saya maafkan kata tuannya itu. Ditambah lagi oleh budak tadi, wallahu yuhibbul muhsinin, dan orang-orang dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Mulai saat ini kamu bebas dari perbudakan. Sampai segitu. Karena sama-sama beriman. Budak beriman, tuannya juga beriman. Sampai seperti itu. Ini kalau bisa seperti ini, Bu, menahan amarah, terus kita juga memaafkan orang yang kita marahi, terus juga kita bisa berbuat baik kepada orang yang kita marahi itu nanti dan apa? Jannatin ardha samawati wal ard. Surga yang luasnya seperti bumi dan langit. Makanya luas sekali surga itu. Jangan sampai kita mengklaim kelompok kita saja yang masuk surga. Enggak takut lah. Surga luas kayak gitu, cuman kita aja yang tinggal. Nah, makanya kalau bisa kita itu ajak teman-teman kita juga ke surga. Itu janji Allah. Dan ingat sabda Nabi Muhammad SAW. Terakhir, ingat sabda Nabi Muhammad SAW. Sebelum memuntahkan amarah kepada orang lain atau benda sekalipun, sebaiknya memperhatikan hadis Nabi berikut ini yang berisi pesan Rasulullah SAW kepada seorang yang meminta nasihat kepada beliau. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini qala la taghdab," faraddada miraran qala la taghdab. Ada seorang laki-laki meminta nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah mengatakan la taghdab. Bertanya lagi, apa lagi ya Rasulullah? Dijawab lagi la taghdab, miraran la taghdab. Pokoknya jangan marah dan jangan marah. Kesimpulan, marah adalah sifat alami atau fitrah dari manusia, atau manusiawi seseorang itu memiliki sifat marah. Namun di dalam Islam kita diajarkan untuk mengatur amarah tersebut sehingga kita yang menguasai amarah, bukan sebaliknya. Marah pada tempatnya atau berhubungan dengan syariat Allah adalah marah yang diperbolehkan dan dianjurkan. Sedangkan untuk dendam pribadi, itulah yang tercela. Banyak cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW melalui Al-Quran dan Sunnah untuk mengatur bagaimana ketika kita itu sedang tenggelam dalam kemarahan kita. Yang terakhir, semoga jamaah sekalian digolongkan orang-orang yang muttaqin, yang selalu dapat menahan amarahnya, karena baginya adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat terakhir adalah la taghdab walakal jannah. Ini yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada yang bertanya setelah ini. Sudah jam 10 masalahnya. Langsung doa saja, Bu ya. Insya Allah masalah marah ini jangan banyak tanya, pokok di amal. Itu ya. Ini kita tutup bersama-sama dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian kita ini bermanfaat dan dapat kita terapkan. Jangan sampai kita hanya sekedar ngaji saja tapi kita tidak bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Ala hadina as-salihah, al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashshu'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya Allah ya Rabbal alamin.
اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا تجمعنا هذا تجمعا مرحوما واجعل من بعدها تفرقنا هذا تفرقا معصوا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ولنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار من فضلك سبحانك الله ربك رب العزة عما يصفون wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu sekalian, mohon maaf apabila ada yang tersinggung, apabila ada kata-kata yang kurang, kami mohon maaf sekali. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama untuk menghadapi bulan Ramadan yang ke depan ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fatun qarib. Basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.